mendesak, ya. Ibu tadi jangan sentuh saya. Kenapa ini? Ngapain ibu masuk saya dia? Saya punya hak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kawan-kawan. Satu. Jika saya bertanya berapa jumlah kalian? Satu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat ibu kota. Hidup pendidikan Indonesia. Ada. Semoga hari ini pihak kampus membawa aktivis ekonomi kalian tidak tidur. Aktivis ekonomi kalian tidak terbang. Kami ada untuk memprotes kebijakan yang tidak memihak kepada kami. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tanah air satu. Tanah air yang tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandum akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tanah air satu. Tanah air tanpa kebohongan. Jika ada 10.000 orang yang membela kebenaran, pasti aku di antaranya. Jika ada 100 orang membela kebenaran, pasti aku ada di antaranya. Dan jika ada satu orang yang membela kebenaran, pastikanlah, dan saksikanlah bahwa itu adalah aku. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Unikama. Hidup rakyat miskin kota. Hidup pendidikan di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, semangat kalian luar biasa. Ada berapa penyampaian? Ya, kita juga masih ada. Kenapa kepastiannya? Kenapa ibu mendesak? Kenapa ibu mendesak? Saya tidak mendesak, ya. Ibu tadi jangan sentuh saya. Kenapa ini? Ngapain ibu masuk saya dia? Saya
punya hak bicara. Saya masih saya. Kawan hari ini. Kawan apa kabar hari ini? Apa kabar kawan-kawan hari ini? Saja seorang buruh. Kita katakan kawan. Kawan-kawan hari ini kita katakan kita lagi kabar buruh. Selamat pagi kawan-kawan dan selamat pagi pada demokrasi. Kita hari di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih banyak atas kesan kawan-kawan dan sekalian yang hari di sini pagi hari ini. Kita terima kasih saksikan kawan-kawan melihat ketidakhadiran kita berkita hari ini. Kawan-kawan sekalian, kalau kita buka mata, saya yakin dan percaya bahwa kawan-kawan yang hadir saat ini, kawan-kawan yang pribadi yang ada di sampai saat ini, tidak itu kawan-kawan yang hati nuraninya terpanggil oleh sebuah penindasan, oleh sebuah kebohongan, oleh sebuah. Kenapa kepastiannya begitu? Kenapa ibu mendesak? Kenapa ibu mendesak? Saya tidak mendesak. Nah, Ya. terus? Ibu Ya. tadi jangan sentuh saya. Loh, kenapa ini? Kenapa ini ibu masuk saya dia? Saya punya hak bicara. Saya masih saya. Kawan-kawan hari ini. Kawan apa kabar hari ini? Apa kabar kawan-kawan hari ini? Saja seorang buruh. Kita katakan kawan. Kawan-kawan hari ini kita katakan kita lagi kabar buruh. Ini yang terjadi selama ini kawan-kawan. Kita selama ini banggakan diam tanpa ada segala masa karena kita percaya bahwa dia lembaga hari ini sudah masuk sistem sebaik-baik yang melihat kondisi kita kawan-kawan. Tapi sebaliknya kawan-kawan, kita dibalas dihantam dengan bahasa biru dan juga dihantam dengan bahasa yang hantam kawan-kawan. Kawan-kawan sebagai orang tahu, kawan-kawan sadar kita pertanyaan hari ini bukan pilihan kita sekarang kita nikmati kita ini kawan-kawan. Kita nikmati UKT yang banyak pertanyaan. Tuan, Bapak Ibu, Tuan kami hormati, kami cintai teman-teman mahasiswa Universitas Hiburan Malam. Hari ini kita sendiri mengetahui gejolak yang ada di kampus ini. Betul. Apakah teman-teman sadar bahwa hari ini kita lagi dipindah oleh sistem yang hari ini tidak tahu bahwa kondisi mahasiswa, kondisi orang tua mahasiswa yang hari ini melarat. Bayangkan teman-teman, hari ini kampus kita menerapkan sistem UKT, sistem paket yang dibangun oleh sistem birokrasi hari ini. Tetapi di dalam sistem UKT selalu PPN mesti bayar dan lain sebagainya. Kira-kira sistem apa yang digunakan oleh kampus ini? Sistem apa? Bang Murah, hari ini mahasiswa sudah sadar, mahasiswa sudah bangkit, mahasiswa sudah menyatakan sikap bahwa sistem seperti ini harus dilawan. Sistem yang tidak pernah memikirkan nasib mahasiswa, sistem yang tidak pernah memikirkan latar belakang ekonomi mahasiswa itu sendiri. Dan satu lagi yang perlu saya bicarakan, Bapak Ibu dosen dan penguasa birokrasi Universitas Hiburan. Terjadi selama ini kawan-kawan. Kita selama ini banggakan diam tanpa ada segala masa karena kita percaya bahwa dia lembaga hari ini sudah masuk sistem sebaik-baik yang melihat kondisi kita kawan-kawan. Tapi sebaliknya kawan-kawan, kita dibalas dihantam dengan bahasa biru dan juga dihantam dengan bahasa yang hantam kawan-kawan. Kawan-kawan sebagai orang tahu, kawan-kawan sadar, kita pertanyaan hari ini bukan pilihan kita sekarang kita nikmati kita ini kawan-kawan. Kita nikmati UKT yang banyak pertanyaan. Oleh itu, kawan-kawan, coba kita pertimbangkan, menanyakan kembali kawan-kawan sistem yang mengantar khususnya bagian keuangan tuh kita kawan-kawan. Selesai dan Tuan, Bapak Ibu, Tuan kami hormati, kami cintai teman-teman mahasiswa
Universitas Hiburan Malam. Hari ini kita sendiri mengetahui gejolak yang ada di kampus ini. Betul. Apakah teman-teman sadar bahwa hari ini kita lagi ditindak oleh sistem yang hari ini tidak tahu bahwa kondisi mahasiswa, kondisi orang tua mahasiswa yang hari ini melarat. Bayangkan teman-teman, hari ini kampus kita menerapkan sistem UKT, sistem paket yang dibangun oleh sistem birokrasi hari ini. Tetapi di dalam sistem UKT selalu bukan ketidakadilan ini. Hidup mahasiswa. Jangan biarkan kamu menindas kita. Jangan biarkan kita menjadi mahasiswa yang lemah. Hidup mahasiswa. Jangan biarkan waktu kita menjadi unggul dengan penderitaan kita. Setuju. Mari kita menyuarakan keadilan. Jangan biarkan kita ditindas. Jangan biarkan kita ditindas. Jangan biarkan kita ditindas. Hapuskan UKT. Sekian dari saya. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa yang bersatu! Hidup pendidikan Indonesia! kawan-kawan yang saya banggakan, hari ini kita bersama berada di depan rektorat untuk melakukan aksi para birokrasi. Itu artinya kita memiliki satu tujuan yang sama, betul kawan-kawan? Itu artinya kita merasa resah akan sistem birokrasi. Apa yang disampaikan pendahulu kita dulu tertindas atau bangkit melawan, sebab yang diam itu adalah pengkhianatan. Sekali lagi saya katakan, duduk tertindas atau bangkit melawan, sebab yang diam itu adalah pengkhianatan. Yang diam itu adalah pengkhianatan. Hari ini kita sebagai mahasiswa sudah menunjukkan bahwa kita masih memiliki idealis yang tinggi. Kita masih peduli pada penindasan yang hadir di sini. Mahasiswa Kanjuruhan dirasakan dengan sistem pembayaran perkuliahan. Mahasiswa Kanjuruhan ditipu dengan jawaban-jawaban yang normatif saja, tanpa ada kejelasan. Maka hari ini juga mahasiswa Kanjuruhan yang bukan mahasiswa tiktokan, mahasiswa Kanjuruhan yang memiliki daya kritis yang tinggi hadir di sini. Kita menuntut untuk lembaga, kita menuntut kepada lembaga bahwa kita harus diberi keadilan. Bahwa apa kawan-kawan? Bahwa kita harus diberi keadilan, betul atau tidak? Teman-teman mahasiswa Kanjuruhan, masyarakat Universitas Kanjuruhan, semoga kita semua terpanggil untuk mempertanyakan hak-hak kita sebagai mahasiswa. Kita hadir di sini dengan teriakan hidup mahasiswa, tapi mahasiswanya ditindas. Bebankan mahasiswa kawan-kawan. Kemudian terlepas daripada itu, ketika kita banyak melihat, menelaah, membaca persoalan UKT, sistem UKT yang diterapkan di Universitas lainnya tidak seperti ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita masih dikubur di luar biaya yang kita bayar. Betul atau tidak, kawan? Betul. Bahkan kawan-kawan, kita diminta pembahasan UKT berkali-kali, hanya kita mendapat jawaban yang normatif saja.
kita katakan kembali. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kenapa hanya ada slogan itu mahasiswa? Slogan kampus sudah menggunakan kampus sedang menutup kuasa. Perlawanan perubahan takkan pernah ada. Begitulah pergulatan dalam kamus sejarah umat manusia. Itulah kenyataan yang selalu memberikan konsekuensi moral pada setiap aktivis perjuangan. Gelembung perlawanan itulah. Kalau kita turun kita bakar bang. Turun sekarang. Kalau tidak turun kita bakar bang. Kalau tidak turun kita bakar ban. Yang senang-senang di dalam AC. Sahabat, kita masih tetap di sini, kita di sini, kita menunggu pihak lembaga berkita. Karena apa kawan-kawan? Kita berkali-kali untuk diulangi sama hasilnya kawan-kawan. Hari ini kita duduk di sini untuk menemukan pihak lembaga. Mereka keluar dan menikmati para mendengar dan menikmati para emas dari pihak lembaga bersama kawan-kawan. Kita minta pihak lembaga menemukan kawan-kawan. Kenapa? Kita katakan saya terus oleh kawan-kawan. Kita menemui berkali-kali dan mengulangi kawan-kawan. Tapi tidak berhasil. Malah yang kita keliru, malah yang kita salah kawan-kawan. Hari ini bagaimana kita untuk sepakat kawan-kawan, kita minta tolong dari atas kawan-kawan. Minta tolong. Pembahasan UKT berkali-kali hanya kita mendapat jawaban yang normatif saja. Kemudian daripada itu, pembahasan UKT juga ketika kawan-kawan mampu untuk mengkalkulasi secara kritis, maka sistem bahkan atau tidak? Kalau hari ini lembaga tidak memberikan jawaban, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah mahasiswa. Kita akan menanyakan hak kita. Kami di sini melawan, tidak tidur seperti mahasiswa lain. Yang perlu
saat perubahan takkan pernah ada. Begitulah pergulatan dalam kamus sejarah umat manusia. Itulah kenyataan yang selalu memberikan konsekuensi moral pada setiap aktivis perjuangan. Gelembung perlawanan itulah. Turun sekarang, kalau tidak turun kita bakar bang. Turun sekarang. Kalau tidak turun kita bakar ban. Kalau tidak turun kita bakar ban. Betul. Yang senang-senang di dalam AC. Sahabat, kita masih sampai sini, kita turun sini, kita menunggu pihak lembaga berkata. Karena apa kawan-kawan? Kita berkali-kali untuk diulangi sama hasilnya kawan-kawan. Hari ini kita duduk di sini untuk menemukan pihak lembaga. Mereka keluar dan menikmati para mendengar dan menikmati para emas dari pihak lembaga bersama kawan-kawan. Kita minta pihak lembaga menemukan kawan-kawan. Kenapa? Kita katakan saya terus oleh kawan-kawan. Kita menemui berkali-kali dan menemukan kawan-kawan. Tapi terhasil, malah mereka bisa keliru, malah mereka bisa salah kawan-kawan. Hari ini, bagaimana kita membangun kesepakatan kawan-kawan, kita minta tolong dari atas kawan. Lagi dan lagi dari pihak birokrat, bahwasanya kita harus naik. Tidak. Kami yang gaji. Bakar saja ban itu. Saya rasa bapak yang ada di atas mendengar suara teman di bawah. Jangan takut, turun. Jangan takut. Turun. Kita akan melakukan Bakar ban. Enggak hanya kali dua adem kok. Ini kalau mod ya. Nggak punya kaki. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan. Mereka duluan aja, Pak. Sudah. Ya, yang menemui saya ya wajah-wajah ini sama aja. Jadi saya kira mereka sudah menerima pesannya. Apa yang kami sampaikan, saya kira teman-teman sudah tahu. Anda di sini bukan baru 1 semester, 2 semester, tapi Anda sudah 4 tahun. Sudah melaksanakan menjalani kebijakan UKT itu sudah kita tetapkan sejak Anda masuk, bahkan sebelum Anda masuk, angkatan 2015 sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan. Kemudian Anda tiba-tiba di akhir semester atau di semester 9 Anda meminta kemudian lembaga ini harus merubah kebijakan. Dari mana seperti itu? Tidak ada seperti itu dalam kamus manajemen pengelolaan organisasi. Ini kampus yang sudah ditetapkan berdasarkan main, ini bukan kepentingan paper sendiri, tetapi ini sudah dibicarakan, semua orang sudah dihitung mulai 2015. Kemarin sudah saya sampaikan, kita tidak menutup mata. Kita mengikuti ketentuan pemerintah bahwa bagi mereka mahasiswa semester 9 diberikan kelonggaran atau potongan 50%. Kalau mereka juga masih sulit, tolong diberikan kebijakan untuk mereka mengangsur biayanya. Pokoknya intinya mahasiswa jangan sampai putus studinya. Itu sudah kita lakukan. Bahkan bantuan studi juga kita upayakan supaya mahasiswa yang kesulitan ini juga bisa mendapatkan bantuannya. Jadi agak aneh kemudian di semester 9 Anda memaksa kita, lembaga yang sudah berjalan dengan basis peraturan yang begitu lama, kemudian Anda minta kami untuk merubah dalam waktu yang singkat. Karena itu kalau Anda merasa berat, pertama
tadi sudah saya sampaikan, silakan Anda membayar di Amsur. Karena kita kebijakannya itu di brosur sudah tertulis kok, kecuali kita tidak menulis itu. Semua biaya UKT itu sudah kita hitung, dibagi ke dalam SKS atau dalam 136. Itu mestinya kan mahasiswa lulus itu antara 144 sampai 160. Tapi kita ambil tengahnya 150. Sehingga PKL, kemudian KKN, skripsi itu totalnya 14 SKS. Sehingga kalau ditambahkan hitungan SKS 136 itu total, itu rata-rata ya. Nah, sudah berjalan begitu lama, tiba-tiba Anda harus meminta lembaga untuk merubah kebijakan. Ini sesuatu yang rasanya juga tidak pernah terjadi di dalam dunia kampus. Boleh mahasiswa menyuarakan suaranya, itu demokrasi. Kami tidak melarang, walaupun dalam situasi pandemi harusnya kumpul-kumpul seperti Anda lakukan tadi itu tidak benar. Anda tadi juga duduk berjejer 3 orang di satu deretan yang sama. Anda muda, Anda masih kuat, tapi kita tidak tahu Anda itu membawa atau tidak. Karena itu kami juga menjaga. Nah, karena itu seharusnya Anda juga memahami situasi ini. Tetapi kami juga seperti yang saya katakan, kami tidak menutup mata terhadap kesulitan mahasiswa. Dan biaya pendidikan Kanjuruhan itu tidak mahal kok. Anda mengatakan kami merampok. Kami apa itu istilahnya itu? Kami pungli. Pungli dari mana? Apakah pernah ada dosen yang meminta uang ke saudara? Atau lembaga menarik uang di luar kebijakan yang sudah kita tetapkan? Kalau itu yang disebut pungli, adalah pembayaran yang di luar ketetapan atau ketentuan. Jadi kalau kemudian saya menyimpulkan Anda telah merusak citra kampus dengan melakukan demo seperti itu, ini sudah ada wartawan yang begitu banyak, pasti ini akan merusak citra kampus. Karena ini saya sudah sediakan lembaran. Untuk silakan Anda tidak setuju, silakan Anda mengajukan pindah ke kampus yang lain. Kami akan memfasilitasi. Rektor-rektor yang kampusnya menengah ke bawah, saya bisa bantu Anda untuk itu. Karena dalam situasi seperti ini, kampus sedang membenahi diri, kita sedang membangun citra, Anda merusaknya dengan melakukan demo, seakan-akan kampus ini merampok dana mahasiswa. Kami ini juga, situasi seperti ini juga Anda tahukah kami juga melakukan pengurangan terhadap gaji dosen, tunjangan dosen. Tapi Anda tidak mau mengerti juga. Jadi Anda hanya melihat dari sisi kami memperhatikan toh. Caranya ya itu tadi. Ayo mari kita bicarakan bareng sama-sama supaya Anda bisa tetap melakukan studi dengan mengangsur biaya itu sebelum Anda lulus akan diselesaikan. Tapi kalau Anda kemudian meminta lembaga untuk merubah kebijakan keuangan, wah ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam dunia kampus organisasi, di mana mahasiswa bisa meminta kampus untuk merubah kebijakan. Silakan, kami berikan waktu dalam 1-2 hari ke depan. Silakan apa Anda mengurus kepindahan Anda. Ya, silakan. Jadi kami tidak ingin melakukan atau citra lembaga ini sedang kita bangun, kita upayakan untuk di mata masyarakat itu kampus ini berprestasi. Tetapi Anda mencoba merusaknya dengan melakukan demo dan tulisan-tulisan itu pasti akan terpampang di media. Itu sangat memalukan. Kemarin kita sudah menerima Anda untuk berdialog, berdiskusi. Tetapi Anda masih melakukan itu. Karena ini pembelajaran bagi kita. Mungkin mahasiswa baru nanti kita harus menandatangani. Mahasiswa harus tanda tangan. Kalau melakukan demo terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak atau di luar kebijakan kampus, lebih baik Anda meninggalkan kampus ini. Dan masih ada waktu kok.
Anda semester 9 kuliah sampai 7 tahun, 14 semester. Jadi masih ada 5 semester Anda untuk menyelesaikan di luar. Tapi kalau tidak, kami akan dorong membantu Anda supaya segera selesai. Kemarin kita sudah sampaikan, kebijakan UKT itu kalau mahasiswa bisa menyelesaikan dalam 7 semester, dia tidak perlu membayar sisanya yang semester 8, 9, dan seterusnya. Tapi justru karena saudara yang mengabaikan waktu belajar itu, sehingga saudara kemudian sampai 9. Makanya itu kita buat kebijakan itu. Kenapa kemudian ada kebijakan? Sebelum pemerintah menetapkan pembayaran 50%, kita sudah menetapkan bahwa mahasiswa semester 9 itu membayar 50%. Itu pun kita tidak saklek. WR2 masih memberi peluang untuk mahasiswa mengangsur biaya itu. Kebetulan situasi pandemi, pemerintah juga membuat kebijakan bahwa mahasiswa diberikan kemudahan untuk pembayaran. Jadi saya pikir saudara sulit, tapi kami yang mengurusi 300 lebih karyawan, dosen, dan karyawan ini juga sulit, bingung mikirnya. Nah ini yang rupanya saudara tidak mau memahami, saudara yang berpikir dari dirinya sendiri, walaupun saudara juga mewakili. Kami sudah hitung sekian, mungkin ada lagi yang punya aspirasi yang sama dengan saudara. Tidak apa-apa, kami tunggu. Anda mau pindah, kami fasilitasi, dan kami akan membantu kepindahan Anda. Kami akan menyalurkan Anda sesuai dengan keinginan Anda, karena fakultas pendidikan ada di banyak kampus, fakultas yang lain juga ada di banyak kampus. Kami akan membantu Anda untuk segera menyelesaikan studi Anda. Kalau tidak di sini, ya silakan selesaikan di luar. Sekali lagi saya sangat kecewa karena Anda telah citra kampus yang sedang kita bangun ini, Anda merusaknya dalam waktu hanya beberapa menit dengan mengundang wartawan untuk menyaksikan apa yang Anda lakukan yang sebenarnya tidak konstruktif, tidak membangun, tapi justru merusak citra kampus. Saya menyayangkan. Saudara Kenny tadi malam sudah saya WA. Tolong teman-teman diajak ngomong, karena kita sekarang ini sedang, kemarin kita baru mendapat pengumuman masuk dalam 100 kampus urutan 89. Ini juga kinerja mahasiswa dan semua dosen karyawan, bukan kinerja dosen dan pimpinan saja. Itu juga mahasiswa. Karena komponennya juga penilaian kemahasiswaan. Tapi kemudian apa artinya 100 besar itu kemudian dirusak dengan berita yang akan sebentar lagi akan masuk dalam media online maupun media cetak. Wartawan sudah menunggu, pasti mereka akan konfirmasi. Ya kami akan menjelaskan tentunya. Kami tidak merampok, kami tidak kami tidak melakukan pungli. Kalau pungli itu kami menagih biaya di luar ketentuan yang sudah kita tetapkan. Itu namanya baru pungli. Tapi ini kita melakukan sesuai dengan aturan main. Tetapi sekali lagi, mari kita sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Tetapi kalau saudara menuntut kami harus merubah kebijakan itu bukan baru berjalan 1-2 bulan. Kebijakan itu sudah berjalan 5 tahun, mulai 2015 sampai sekarang. Nah kemudian Anda menyuarakan suara itu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Tapi ketika ini harus dihadapkan pada Anda sendiri, baru Anda kemudian bersuara. Nah ini yang rasanya juga kurang pas. Silakan. Ya. Jadi gini Pak. Iya, dari semester, contohnya gitu, semester 1 dia bayar 24 SKS. Contoh, jadi dia bayar 3.050.000. Nah, di semester 7 atau semester 8 yang mata kuliahnya
atau SKS-nya tinggal beberapa saja, dia tetap bayar seperti itu. Nah ini kan tidak masuk akal. So 24 SKS sama dengan 6 SKS. Ini yang kita butuhkan. Nah hal seperti demikian, Pak, kalau dari yang saya keras ngomong tadi benar, dari tubuh kita, ya. Nah, ketika sistem itu diterapkan, maka akan merugikan mahasiswa. Sehingga lebih parah lagi ketika kenapa kami mengatakan itu publik? Karena kampus ini menerapkan namanya sistem paket. Sistem paket ini saya tidak tahu cokotnya dari mana sehingga PKL, PLB, KKL, skripsi itu dibayar lagi, Pak. Nah, hal seperti itu kan pandangan mahasiswa bahwa itu publik, terlepas dari kebijakan yang sudah dikeluarkan kampus. Jika kebijakan ini merugikan mahasiswa, jika kebijakan itu berjalan tidak sesuai dengan koridornya, berarti itu tetap dikatakan publik. Hari ini kami datang di sini tidak mau berdebat terkait dengan dipindahkan di kampus lain atau kan tidak mau berdebat ke situ. Kami hanya mau memperjuangkan nasib mahasiswa. Memang kebijakan itu sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, tetapi kebijakan itu pun dapat dirubah karena itu dibuat oleh kampus. Sehingga walaupun dari pihak rektorat tetap memberikan silakan pindah, dia nanti kami kabarkan ke masalah yang tadi disuruh pindah di kampus karena melakukan demonstrasi. 6 kayaknya sama. Jadi itu sudah kita hitung rata sebenarnya. Berapapun yang saudara ambil, baiknya tetap sama. Kalau kebijakan SNI sebenarnya semester 1 hanya 20, semester 2 hanya 20, selebihnya bergantung dari IP yang diterima. Tetapi kemudian kita memahami kebijakan itu sehingga setiap semester rata-rata 22 sampai 24. Kalau sistem UKT ini benar diikuti dengan baik, sebenarnya dia hanya membahas sampai semester 7 saja, selesai. Semester 8 sudah tidak usah dibayar lagi. Persoalannya adalah karena saudara ternyata lebih dari 8 semester itulah kemudian ada kebijakan yang seperti itu. Kalau pemerintah sebenarnya jelas di sana bahwa bagi mereka yang itu ada 50%, kita sudah menjalankan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya informasi ini sudah ada juga di brosur. Mestinya saudara sudah tahu bahwa ini perlu ada memang PKL, KKN, semua ada di brosur itu. Sejak awal sudah ada. Sehingga mahasiswa pada saat memilih di kanjuruhan, mestinya sudah memperhatikan itu. Tidak kecuali kalau tidak ada sebelumnya informasi, kami membohongi lah, mungkin itu iya. Tapi kan sudah sejak awal kan sudah informasi itu sudah jelas. Mulai 2014, 15, 16 sampai sekarang 2020 sama. Nah kalau kemudian sekarang mau kita bongkar, bagi mereka yang lepas dari lulus dengan 7 semester barangkali itu akan dirugikan. Nah sehingga itu ya persoalannya. Jadi kalau misalnya sudah tepat waktu mungkin tidak ada masalah. Nah persoalannya karena tidak tepat waktu, nah ini yang akhirnya ada beban yang harus saudara tanggung. Saya kira kalau itu. Sehingga yang penting bagi saya, bagi kita semua, bagi kami, yang penting bahwa saudara bisa menyelesaikan, kita fasilitasi. Tapi kalau Anda tidak puas kemudian merasa bahwa terzolimi dengan sistem kita, ya monggo tadi tawaran sama rektor. Saya kira itu. Semester 9 itu dihitung secara SKS. Nah sekarang dikembalikan lagi untuk hitung secara paket. Informasinya dari mana? Ada kakak yang proyeksinya nggak sampai segini. Mungkin dia sudah selesai, tinggal skripsi saja. Iya kan tinggal skripsi kan. Artinya saya sekarang juga bisa tinggal skripsi. Kan seharusnya saya bayar sesuai SKS kan, 6 SKS kan. Nah, itu kan ada ketentuannya, 50% itu. Iya kan, artinya kebijakan itu baru dikeluarkan sekarang.
Kan tahun kemarin masih belum. Kemarin saya diskusi sama Bu Eri juga, beliau mengatakan begitu, bahwa tahun kemarin masih belum berlaku. Sekarang baru diberlakukan. Artinya regulasi kampus ini tidak ada konsistensi, berubah-ubah setiap tahun. Jadi kita merasa kayak ombak-ambing gitu Pak mengenai sistem ini. Jadi tahun kemarin masih bahkan dari semester 2015 masih hitungnya secara SKS. Nah sekarang baru berbeda lagi. Nah ini yang menjadi keresahan. Yang tidak masuk akal lagi, saya yang skripsi saya bayar 2.025.000. Apa itu kurang? Saya bayar itu 1.550.000 saya pakai buat regis. Bayar skripsi lagi. Artinya saya regis dengan bayar di luar, padahal memiliki satu tujuan yang sama. Saya bayar di SKS sama dengan saya bayar di luar yang kami sebut dengan pungli itu. Jadi kayak seolah-olah kampus kayak kita sudah regis di skripsi 1.550.000, saya diminta untuk bayar skripsi lagi. Apa itu gak perlobelan ya Pak? Ada skripsinya itu berapa? Mulai tahun berapa? Ini sudah tahun ke berapa? Semester ke berapa? Nah, saya jelaskan itu dulu Pak. Dan serah pada pribadi saya. Nah, rata-rata? Rata-rata memang begitu. Jadi itu pendobelan enggak? Pendobelan. Padahal memiliki satu tujuan. Makanya kita mempertanyakan sistem ini kok sistem paket ini kayak gimana? Dia kan secara keseluruhan. Di dalam semester 7 misalnya saya ambil KKN, saya sudah secara keseluruhan saya ambil di SKS, saya bayar 2.800.000 di situ. Di sisi lain saya bayar buat registrasi KKN yang lain. Kan kita bingung sistem paket ini kayak gimana? Jadi kami sudah datang di sini untuk meminta Pak Rektor dan jajarannya untuk mempertimbangkan itu regulasi ini cocok nggak buat mahasiswa. Sekarang kita mikirkan solusinya aja. Kami tidak punya waktu yang terlalu banyak di sini karena kawan-kawan kami masih menunggu. Jika ini tuntutan dari ketiga poin 1 dan 2 yang tidak diindahkan, mohon maaf, kami tidak mengambil surat pemindahan, tapi kami akan terus menyuarakan. Tadi kata Pak Rektor, ini adalah demokrasi. Tapi sekaligus kita diancam dengan surat pemindahan. Berarti demokrasi enggak? Kan enggak? Jadi kayak demokrasi itu pilihan. Ya, Anda mau memilih di sini, itu juga demokrasi. Oke. Anda mau memilih keluar dari sini. iya, Kita maunya sih Anda menyelesaikan sampai selesai di sini. Tapi ternyata Anda kemudian sesuatu yang sebenarnya di luar ketentuan. Ini yang ketentuan kita hanya yang dari kampus cuma berdasarkan hanya di brosur kan. Lalu data dari yang tentu di brosur itu apa acuannya? Acuan dari yang ditulis biaya skripsi biaya KKL itu di brosur itu acuannya gimana? Di situ dituliskan akan ditentukan lebih lanjut oleh rektor. Karena keputusan rektor. Artinya keputusan bersama rektor kan? Kami meminta itu juga dihilangkan dan berdasarkan hasil keputusan dari rektor. Itu kan bisa kan? Bisa kan? Bisa enggak? Bisa kan? Bisa dirubah kan? Gitu. Iya kan? Di brosur itu kan ketentuan berdasarkan hasil keputusan dari jajaran rektor. Kami meminta itu dihilangkan, bisa juga. Nah, tapi tidak semudah itu kan, kita harus berpikir menghitung juga. Kita sudah hitung kok semua itu. Sudah kita hitung semua. Kalau kita sudah dihitung semua, kita kan pernah minta transparansi. Katanya itu bukan dapur. Ini adalah dapur kami. Anda sudah berhak. Kan jawaban itu kan kita inginkan sebenarnya. Sudah begini aja. Kalau Anda tidak setuju, Anda masih tidak puas dengan kebijakan yang sudah kami buat,
Karena sekali lagi UKT itu sudah dilakukan perhitungan dengan menggabungkan berbagai komponen yang mulai dari SKF, SPP, kemudian UAS, macam-macam itu, akhirnya ketemulah itu, maka ketemu angka itu. Walaupun ada selisih berbeda antara prodi SIPI dengan prodi yang lain, karena memang mereka lebih. Tapi mulai dari 2017 kita samakan semua. Nah, karena ini kebijakan yang aturan bukan kebijakan, aturan yang sudah berlaku cukup lama, dan bila Anda tidak setuju, ya sudah terserah. Makanya tadi saya tawarkan kalau Anda tidak puas, nah, tapi kalau Anda melakukan hal-hal yang merusak kampus, kami juga akan merusak nama kampus, kami juga akan mengambil tindakan. Jadi sebenarnya begini Pak, merusak dalam arti apa? Satu demo itu merusak enggak? Itu memelihara ya. Kampus itu memelihara demokrasi kampus kok. Masa Betul. Iya kan, jadi sudut pandang dari Pak Rektor untuk merusak itu dalam apa? Saya tidak bisa itu baca kok. Saya cuma bersuara di situ Pak. Kami merusak pertimbangan dari Pak Rektor. Asli itu bukan merusak nama kampus, malah merawat kampus. Harusnya pemerintah masuk kategori itu. Dari mana merawat kampus ini? Kita merusak demokrasi kampus. Kampus adalah laboratorium peradaban Pak. Saya percaya itu. Jangan terlalu sumir kalau Anda mengatakan bahwa mahasiswa kampus ini dari tahun ke tahun menurun. Enggak, kita terakhir 2017 itu masih di 2000-an. 2018 ketika kita ada masalah internal. Kami tidak membahas soal Ya. Itu sudah. Itu kita sudah sampai pada keputusan itu bahwa ini harus kita jalankan keputusan itu. Kalau Anda tidak puas, ya silakan Anda mau melakukan apapun asalkan tidak merusak kampus. Silakan Anda Merusak dalam hal apa Pak? Ya. Merusak dalam hal apa? Merusak citra kampus. Kalau saya demo merusak nggak? Ya. Kalau saya demo merusak nggak? Panjang tulisan-tulisan Anda itu berdasarkan fakta. Loh, itu Tapi kalau juga- tidak, kami juga akan menuntut begitu loh. Kalau Anda menulis sesuatu yang tidak benar, nanti akan kita lihat tulisan-tulisan Anda itu. Akan kita analisa. Kalau tulisan Anda itu ternyata provokasi dan tidak sesuai dengan fakta, itu yang akan kami ambil tindakan. Oke, itu kita singkirkan Pak. Kita mau diskusi Pak, poin tuntutan kita. Jadi kami delegasi dari sini meminta dengan tegas Pak Rektor dan jajarannya untuk segera memberikan keputusan yang pasti buat kami. Jangan memberikan jawaban seperti itu. Karena itu bagi kami tidak masuk akal karena tidak bisa meringankan buat kawan-kawan mahasiswa. Keputusan kami adalah pertama seperti itu 50% kita berikan dengan catatan mahasiswa masih boleh mengangsur biaya sampai mereka lulus. Itu sudah sangat memudahkan, sangat ringan. Padahal Bu Eni sudah ketat, tapi karena saudara mengatakan bahwa orang tua kami mengalami kesulitan, ya sudah kami mengakomodasi supaya Anda bisa segera selesai menyelesaikan skripsinya atau 1-2 mata kuliah yang lain, dan kami akan membantu Anda untuk sampai selesai Anda menyelesaikan. Pembayarannya juga akan kami berikan kelonggaran sampai Anda menyelesaikan. Datang lagi Pak. Baik, terima kasih untuk yang disampaikan Bapak. Kami tidak berlama-lama untuk membahas terkait semacam yang kami yang sekarang. Kenapa perombakan dan sebelum kami kita coba 15 sementara kami melakukan surat hari ini Bapak tanpa ada apa-apa untuk pertimbangan itu. Bapak akan berat sekali untuk akan apa yang akan dilakukan surat kami Pak. Kemudian Bapak juga mengatakan hal-hal yang lain tadi apa semacam kan kami tidak membutuhkan terkait surat-surat yang gerakan meja itu untuk ambil tidak, tapi kami di sini itu betul sangat memperhatikan sekali desain yang Bapak ajukan atau desain yang terdapat Pak. Sebelumnya bisa dirombak kembali Pak. Nanti ketika rombak kembali kami menikmati hari ini hasil rombakan 2015 itu
Itu kan meresahkan sekali bagi kami, Pak. Nah, hari ini kami mengajukan keberatan kepada pihak lembaga dan alasan kami kalau menimbulkan kenapa sih pakai dilanjutkan terus menerus, juga supaya pihak lembaga tahu keuntungannya berapa per tahun. Kan itu, Pak. Dan alasan kami kalau di luar kami bukan seperti itu. Karena apa? Kami keberatan apa kami ajukan ataupun menuntut seakan-akan kami sedikit memaksa Itu secara SKS. Nah sekarang dikembalikan lagi untuk hitung secara paket. Informasinya dari mana? Ada kakak yang proyeksinya nggak sampai segini. Mungkin dia sudah selesai, tinggal skripsi saja. Iya kan tinggal skripsi kan. Artinya saya sekarang juga bisa tinggal skripsi. Kan seharusnya saya bayar sesuai SKS kan, 6 SKS kan. Nah, itu kan ada ketentuannya, 50% itu. Iya kan artinya kebijakan itu baru dikeluarkan sekarang. Kan tahun kemarin masih belum. Kemarin saya diskusi sama Bu Eri juga beliau mengatakan begitu bahwa tahun kemarin masih belum berlaku. Sekarang baru diberlakukan. Artinya regulasi kami sini tidak ada konsistensi. Berubah-ubah setiap tahun. Jadi kita merasa kayak diungkap-ambing gitu Pak mengenai sistem ini. Jadi tahun kemarin masih tahun semester 2015 masih hitungnya secara SKS. Nah sekarang baru berbeda lagi. Nah ini yang menjadi keresahan. Yang tidak masuk akal lagi, saya yang skripsi saya bayar 2.025.000. Apa itu kurang? Saya bayar itu 1.550.000 saya pakai buat regis. Bayar skripsi lagi. Artinya saya regis dengan bayar di luar, padahal memiliki satu tujuan yang sama. Saya bayar di SKS sama dengan saya bayar di luar yang kami sebut dengan kulit. Jadi kayak seolah-olah kampus kayak kita sudah regis di skripsi 1.550.000, saya diminta untuk bayar skripsi lagi. Apa itu gak pernobelan ya Pak? Anda skripsinya itu berapa? Mulai tahun berapa? Ini sudah tahun ke berapa? Semester ke berapa? Nah, saya jelaskan itu dulu Pak. Dan serah pada pribadi saya. Nah, rata-rata? Rata-rata memang begitu. Jadi itu pendobelan enggak? Pendobelan. Padahal memiliki satu tujuan. Makanya kita mempertanyakan sistem ini sistem paket ini kayak gimana? Dia kan secara keseluruhan. Di dalam semester 7 misalnya saya ambil KKN, saya sudah secara keseluruhan saya ambil di SKS, saya bayar 2.800.000 di situ. Di sisi lain saya bayar buat registrasi KKN yang lain. Kan kita bingung sistem paket ini kayak gimana? Jadi kami sudah datang di sini untuk meminta Pak Rektor dan jajarannya untuk mempertimbangkan itu regulasi ini cocok nggak buat mahasiswa. Sekarang kita mikirkan solusinya aja. Kami tidak punya waktu yang terlalu banyak di sini karena kawan-kawan kami masih menunggu. Jika ini tuntutan dari ketiga poin ke 1 dan 2 yang tidak diindahkan, mohon maaf. Kami tidak mengambil surat pemindahan, tapi kami akan terus menyuarakan. Tadi kata Pak Rektor, ini adalah demokrasi. Tapi sekaligus kita diancam dengan surat pemindahan. Berarti demokrasi enggak? Kan enggak? Jadi, kayak demokrasi itu pilihan. Ya, Anda mau memilih di sini, itu juga demokrasi. Oke. Anda mau memilih keluar dari sini. iya, oke. Kita maunya sih Anda menyelesaikan apa sampai selesai di sini. Tapi ternyata Anda kemudian sesuatu yang sebenarnya di luar ketentuan. Ini yang ketentuan kita hanya yang dari kampus cuma berdasarkan hanya di brosur kan. Lalu data dari yang tentu di brosur itu apa acuannya? Acuan dari yang ditulis biaya skripsi biaya TKL itu di brosur itu acuannya gimana? Di situ dituliskan akan ditentukan lebih lanjut oleh rektor karena keputusan rektor. Artinya keputusan bersama rektor kan? Kami meminta itu juga
dihilangkan dan berdasarkan hasil keputusan dari rektor. Itu kan bisa kan? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa dirubah kan? Gitu. Iya kan? Di brosur itu kan ketentuan berdasarkan hasil keputusan dari jajaran rektor. Kami meminta itu dihilangkan, bisa juga. Tapi tidak semudah itu kan, kita harus berpikir menghitung juga. Kita sudah hitung nggak semua itu? Sudah kita hitung semua. Kalau kita sudah dihitung semua, kita kan pernah minta transparansi. Katanya itu bukan dapur. Ini adalah dapur kami. Anda tidak berhak. Kan jawaban itu kan kita inginkan sebenarnya. Sudah begini aja, kalau Anda tidak setuju, Anda masih tidak puas dengan kebijakan yang sudah kami buat, karena sekali lagi UKT itu sudah dilakukan perhitungan dengan menggabungkan berbagai komponen yang mulai dari SKF, SPP, kemudian UAS, macam-macam itu, akhirnya ketemulah itu, maka ketemu angka itu. Walaupun ada selisih berbeda antara prodi SIPI dengan prodi yang lain, karena memang mereka lebih. Tapi mulai 2017 kita samakan semua. Nah, karena ini kebijakan yang aturan bukan kebijakan, aturan yang sudah berlaku cukup lama, dan bila Anda tidak setuju, ya sudah terserah. Makanya tadi saya tawarkan kalau Anda tidak puas, tapi kalau Anda melakukan hal-hal yang merusak kampus, kami juga akan merusak nama kampus, kami juga akan mengambil tindakan. Jadi sebenarnya begini Pak, merusak dalam arti apa? Satu demo itu merusak enggak? Itu memelihara, ya. Kamu itu memelihara demokrasi kamu. Maka Betul. Iya kan, jadi sudut pandang dari Pak Rektor untuk merusak itu dalam hal apa? Saya tidak bisa itu aja kok. Saya cuma bersuara di situ Pak. Saya kami merusak pertimbangan dari Pak Rektor. Aksi itu bukan merusak nama kampus, malah merawat kampus. Harusnya pemerintah masuk kategori itu. Dari mana merawat kampus ini? Kita merawat demokrasi kampus. Kampus adalah laboratorium peradaban Pak. Saya percaya itu. Dan terlalu sumir kalau Anda mengatakan bahwa mahasiswa kampus ini dari tahun ke tahun menurun. Enggak, kita terakhir 2017 itu masih di 2000-an. 2018 ketika kita ada masalah internal Kali tidak membahas soal ya itu sudah itu kita sudah sampai pada keputusan itu bahwa ini harus kita jalankan keputusan itu. Kalau Anda tidak puas, ya silakan Anda mau melakukan apapun asalkan tidak merusak kampus. Silakan. Merusak dalam hal apa Pak? Ya? Merusak dalam hal apa? Merusak citra kampus. Kalau saya demo merusak nggak? Ya. Kalau saya demo merusak nggak? Panjang tulisan-tulisan Anda itu berdasarkan fakta. Loh, itu tapi kalau juga. tidak, kami juga akan menuntut begitu loh. Kalau Anda menulis sesuatu yang tidak benar, nanti akan kita lihat tulisan-tulisan Anda itu. Akan kita analisa. Kalau tulisan Anda itu ternyata provokasi dan tidak sesuai dengan fakta, itu yang akan kami ambil tindakan. Oke, itu kita singkirkan Pak. Kita mau diskusi poin tuntutan kita. Jadi kami tegas dari sini meminta dengan tegas Pak Rektor dan jajarannya untuk segera memberikan keputusan yang pasti buat kami. Jangan memberikan jawaban seperti itu. Karena itu bagi kami tidak masuk akal karena tidak bisa meringankan buat kawan-kawan mahasiswa. Keputusan kami adalah pertama seperti itu 50% kita berikan dengan catatan mahasiswa masih boleh mengangsur biaya sampai mereka lulus. Itu sudah sangat memudahkan, sangat ringan. Padahal Bu Eni sudah ketat, tapi karena saudara mengatakan bahwa orang tua kami mengalami kesulitan, ya sudah kami mengakomodasi supaya Anda bisa segera selesai menyelesaikan skripsinya atau 1-2 mata kuliah yang lain, dan kami akan membantu Anda untuk sampai selesai Anda menyelesaikan. Pembayarannya juga akan kami berikan kelonggaran sampai Anda menyelesaikan. Pertama
baik, terima kasih itu yang disampaikan Bapak. Kami tidak berlama-lama untuk membahas terkait semacam yang kami yang sekarang. Kenapa ada pembahasan dan sebelum kami kita coba mengulas sementara kami melakukan surat hari ini Bapak sampai ada hal-hal dengan itu. Bapak tak akan berat sekali untuk menerjemahkan apa yang akan diajukan perasaan kami Pak. Kemudian Bapak juga mengatakan hal-hal yang lain tadi apa semacam dan kami tidak membutuhkan terkait surat-surat yang gerakan meja itu untuk ambil tidak, tapi kami di sini betul-betul sangat memperhatikan sekali desain yang Bapak ajukan atau desain yang terdapat sebelumnya bisa dicoba kembali Pak. Nanti ketika rombak kembali kami menikmati hari ini hasil rombakan 2015 itu kan merasakan sekali bagi kami Pak. Nah hari ini kami mengajukan keberatan kepada pihak lembaga dan alasan kami kalau menimbulkan kenapa sih pakai dilanjutkan terus menerus juga supaya pihak lembaga tahu keuntungannya berapa setahun. Kan itu Pak. Dan alasan kami kalau di luar kami bukan seperti itu karena apa? Kami keberatan apa kami ajukan ataupun menuntut seakan-akan kami sedikit memaksa untuk. Nah, kenapa kok sekarang ini saya terapkan sistem UKT? Karena memang kita tuh sejak 2015 itu memang sudah menganut UKT, istilahnya paket kalau kita dulu bilang. UKT ini kan baru-baru saja beberapa tahun yang lalu. Dasarnya dari mana kita paketkan? SPP dan SKS dan lain-lain ada UTS itu kita gabung jadi satu. Ya, kecuali yang 3 poin itu tadi, itu duit keluar masuk deh, tidak ada yang digunakan untuk lembaga. Semua murni untuk kebutuhan mahasiswa. Proses bimbingan, KKN di lapangan, PKL juga begitu. Anda terjun ke perusahaan, kita harus punya dosen di lapangan. Ada monitoring dosen harus ke lapangan. Ada pembimbing. Itu semua kebutuhan kalian. Diambilkan dari situ. Langsung jelaskan aja terkait dengan uang skripsi 475 itu kan untuk kebutuhan bimbingan dan lain sebagainya. Aku yang saya bayar SKS ini tadi kan sudah disampaikan, tidak ada SKS skripsi itu tidak tercantum di situ. Jadi nominal 2,5 juta, ya ketemunya flat 1 semester itu dengan perhitungan SKS 136 dikalikan 85.000. Kenapa 136? Kamu harusnya luluskan tadi disampaikan Pak Wel 1 dan Pak Rektor 150 kita ambil rata-rata. Ya. Tapi kita kurangi 3 poin itu tadi. Skripsi, PKL sama KKN 14 SKS. Kemudian SPP. SPP kita sudah mulai tahun berapa itu tetap nggak naik-naik. SPP kita sekarang cuma 1 juta loh. Ya, coba kamu hitung semua. Kamu hitung SKS kamu dalam untuk 8 tahun itu, kemudian SPP-nya 8 semester, UTS-nya per semester berapa mata kuliah, kalikan 15.000, ketemunya berapa? Kemarin kita menghitung 20 juta lebih, dibagi 8, sehingga ketemulah flat 2,5 juta. Jadi ini gendong indit, kenapa kamu di semester 9 ini yang hanya 3 skripsi masih harus bayar? Ya itu kan konsekuensi Anda. Kalau Anda tepat waktu, ya 8 semester Anda bisa lulus, Anda cukup bayar 8 semester itu saja dengan per semesternya 2,5. Tapi karena Anda ini sudah melebihi dari ketentuan paketannya, otomatis Anda harus membayar. Harusnya Anda membayar per semesternya 2,5. Tapi kan sudah kita beri keringanan, potong 50%. Ya? Kalau dari saya terakhir Bu, sebenarnya kalau dari tadi Pak Rektor sama Kower satu berbicara saya agak gimana ya, agak paham. Tapi Ibu, mohon maaf ya Bu, beberapa kali saya ketemu Ibu kayak nggak konsisten gitu loh. Kemarin ketiga, masih ingat bukan saya Bu, kemarin waktu pertama saya namanya Taufik, ketika kami nanya satu SKS berapa? 75. Di Sarwa lagi Ibu ngomong beda 20. Iya, itu pertama Ibu ngomong, itu saya nggak ada rekam, pas ada rekam saya lupa habis itu. Terus, bentar Bu. Terus ke Sarwa audiensi lagi 85. Terus kemarin ketika kami berempat ke sana lagi, kami nanya, ini sistem paketnya
berlaku dari kapan Ibu jelaskan memang benar dari sebelum 2015 benar kan Bu? Nah saya tanya lagi kok ada senior saya yang regis sebelumnya 750, terus kata Ibu ke saya sama teman-teman lain katanya kemarin baru dipergunakan atau digunakan untuk sistem paketnya untuk semester 9. Artinya di sini tidak ada konsisten. Makanya dari tadi kayak Pak Waret 1, Pak Rektor bicara saya agak gimana ya, nyimaknya agak bagus, tapi ketika Ibu ngomong gak ada konsisten, makin gimana ya hati saya kayak untuk ngomong itu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Saya tadi menjelaskan kan? Iya, itu Yang menjelaskan. saya lakukan untuk kakak kelas kamu itu adalah SPP. 50% dari SPP. Ini memang kesalahan regulasi kita yang... Iya, sebelum 50% ini Bu. Kemarin tuh kami di sana kami tanya begitu Bu. Serius ini Bu, dan saya nggak bohong, saya berani bersumpah. Dan kalau kemarin saya punya bukti, mungkin hari ini saya langsung kasih terdengar di semua Pak Rektor, Waret 1 biar tahu kan. Cuma karena waktu itu kami gak rekam, karena kami percaya ke Ibu. Jadi Ibu bisa konsisten untuk hari ini. Saya ngomong apa kemarin? Ibu ngomongnya kemarin itu baru dipergunakan untuk semester 9 tahun ini. Iya. Iya, Ibu ngomong gitu. Iya, memang betul. Semester 9 ini saya berlakukan 50% dari UKT. Bukan 50% dari SPP. Bukan itu, kalau itu kan saya paham substansinya, tapi yang kemarin Ibu ngomong itu kan saya tanya, Bu, tahun kemarin ada senior saya yang bayar 1.000. Terus Ibu bilang, itu kan tahun kemarin, tahun ini baru diberlakukan. Ibu ngomong gitu kok. Itu teman-teman saya dengar, tapi artinya kalau ada konsistennya Ibu hari ini Ibu bertanggung jawab, artinya saya nggak mau ngomong kayak gini, tapi karena itu nggak konsisten dengan omongannya Ibu, itu bahkan saya berbicara. Di omongan tadi itu Bu. Saya berlakukan UKT 50% itu untuk angkatan 2016. Iya saya paham itu. Saya paham itu, artinya kalau dengan 50% itu kan gampang, saya bisa analisis kan, karena sekarang kan kalau dilakukan karena masa pandemi kan, terus kata Pak Rektor kan regulasi juga dari pemerintah kan terkait 50%. Itu kan benar. Terus yang saya pertanyakan kemarin Ibu ngomong lain, dari hari ini ngomong lain lagi. Itu yang saya pertanyakan. Itu saya ngomong apa? Saya bilang kakak kelas kamu yang sekarang semester 11 dan semester 13 masih kita berlakukan yang 700. Terus sebenarnya kenapa nggak 700 Bu? Kenapa? Ini angkatan 2016 yang semester 9 sekarang gimana Bu? Semester 9 kan saya bilang tadi, kita sudah menganut UKT kalau yang untuk semester 9. Artinya Ibu nggak konsisten, kemarin Ibu bilang UKT baru diterapkan hari ini untuk semester 9 kali ini, itu yang saya masih pegang. Semester 9 sekarang, maksudnya gimana sih? UKT maksudnya tuh sistem UKT itu paketan itu loh. Sekarang istilah UKT itu kan hanya baru beberapa tahun. Ya, kalau kita dulu istilahnya paketan. Kami paham, itu saya sangat paham. Artinya 2015 baru diperlukan UKT kan? Iya. Iya. Terus kemarin Ibu ngomong ke kami, pada saat kami naik di atas untuk mempertanyakan kok tahun 2019 kemarin ada yang regis yang senior saya itu angkatan 2000 bukan 14, 15 itu mereka bayarnya 300.000. Terus kami tanya kenapa sekarang udah beda, terus Ibu bilang itu ada kesalahan. Jadi jangan sampai itu nggak konsisten loh. Iya, saya tahu beda angkatan kan, tapi artinya Ibu mau mengatakan kemarin itu ada kesalahan teknis kan. Artinya kan dari 2 poin itu kan kita bisa lihat kan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak dirubah kan. Dan itu. Terus yang tadi saya terserah Ibu mau katakan saya apa, tapi kalau basis yang Ibu katakan pungli itu bagi saya itu terserah Ibu mau presentasinya apa, tapi bagi saya itu saya bisa kasih jawab yang lebih valid lagi. Misalkan saya bayar SPP, bayar uang pembangunan, tapi saya parkir motor masih bayar. Itu kalau kita ngomong yang paling substansi, cuma karena poin itu dari dimasukkan, jadi saya nggak bisa ngomong itu. Jadi saya bisa batalkan dalil Ibu mengatakan itu pungli, saya bisa batalkan dalil Ibu dengan sistem parkir. Itu saya bisa batalkan dalilnya Ibu. Mungkin dari saya Bu. Tadi begini maksudnya, mungkin yang saya tangkap dari penjelasan ini, angkatan yang berbeda bisa jadi berbeda. Ya, saya tidak tahu persis pembicaranya seperti apa. Kalau angkatan sebelumnya nggak SPP, tapi kalau sekarang kan sudah berarti Ya, saya paham, Pak. Itu kan diperlakukan 2012 kan benar ya. Artinya kemarin udah ngomongnya udah beda, makanya hari saya bertanya konsistennya di mana kan itu. Saya bukan mau menjelaskan jadi apa, tapi itu saya mau orangnya Saya kan kemarin
bilang untuk kakak kelas kamu yang sekarang semester 11, ya kan? Skripsinya tuh hanya bayar 700. Iya. Ya. Gini. Oke, semester 9 sekarang itu kan dia angkatan 2016. Berarti semester 11 itu angkatan 2015. Ya. Nah, pemberlakuan sistem paketnya itu di 2015 dan 2015 mendapat foto bayarnya 700.000. Kok kenapa 2016 dia bayar fotonya sekian? Yang berlaku sejak 2015 itu adalah UKT-nya yang 2,5 juta, ya. Itu mulai 2015. Tetapi ketika kakak saudara 2015 itu kemarin jatuh di semester 9. Saya nggak tahu kebijakannya dulu Pak Haji ya, hanya diberikan 50% dari SPP. SPP-nya berapa? Saya sampaikan tadi, SPP di 2014 sebelumnya itu 800. Sehingga kalau 50%-nya adalah 400. Itu sebetulnya juga sudah kealpaan dari kita. Harusnya tidak lagi kita mengacu ke SPP. Kenapa? Karena yang kita pakai itu sudah bukan SPP lagi, tapi UKT. Sayangnya itu berlanjut sampai beberapa angkatan. Makanya kemarin kakak kelasmu yang sekarang semester 13 dan semester 11 dan 13 yang sebelumnya sudah pernah membayar di semester 9 dan 10.700, akhirnya saya dijagi ikut aturan yang sebelumnya. Tetapi mulai angkatan kamu ini yang mau kita toto lagi. Jadi kita tidak mengacu ke 50% SPP, tapi 50% UKT. Makanya berbeda. 50% UKT itu karena pandemi ini, Bu. 50% UKT. Kalau 50% UKT itu tanda pandemi kan? Itu dari mana? Kita sebenarnya sejak awal Sejak awal sudah kita potongan 50% di semester 9 untuk mahasiswa yang sedang skripsi itu sudah kita beri potongan 50%. Hanya komponennya ini loh yang berbeda. Kalau dulu yang 50%-nya adalah dari SPP. Harusnya itu berlaku untuk angkatan 2014 sebelumnya karena dia masih pakai ada SPP, ada SKS. Tapi harusnya begitu Anda mengikuti UKT di 2015, yang kita berikan adalah 50% UKT. Itu seharusnya. Tapi ini karena kealpaan dari kita di bagian keuangan. Ya, oleh karena itu kemarin kakak kelas kamu yang sebelumnya semester 9 dan 10 sudah bayar 700, begitu di semester 11 naik tagihannya 1,3, saya bijaki. Sudah, kamu bayar ngikut yang pernah kamu selesaikan. Dengan catatan skripsi segera selesai. Gitu loh. Untuk di angkatan kamu ini loh yang mulai akan kita benahi. Karena kalau kita mengajunya ke SPP itu sudah nggak benar, kita sudah nggak ada lagi komponen SPP. Yang ada hanyalah UKT. Sehingga saya kembalikan 50% UKT. Itu loh, bukannya Ibu mencela-mencela. Ini karena kita dalam rangka membenahi. Kebijakan yang sudah kemarin, ini memang satu keapaan ya Mbak Mimin ya. Jadi kita mengacu ke yang sebelum-sebelumnya. Padahal kita 2015 itu sudah mengacu ke UKT. Bukan lagi SPP, bukan lagi SKS. Jadi begini, itu menjadi temuan ketika ada rapat anggaran antara yayasan dengan rektorat. Jadi rektorat menghitung, yayasan menghitung UKT angkatan 2015 itu semester 9 itu harusnya bayar 50% UKT ya. Tapi kok ada yang terlanjur membayar 700.000. Itu yang menjadi temuan yayasan. Karena itu ini segera kita luruskan supaya ini bukan menjadi temuan baru dan ini rektorat dianggap menyimpang dari ketentuan yang sudah dikeluarkan. Itu persoalannya. Jadi kalau ada 1, 2 atau beberapa yang terlanjur membayar 700, itulah yang menjadi temuan yayasan dan rektorat atau rektor yang diingatkan oleh yayasan. Itu sebenarnya. Jadi saya pikir begitu. Jadi sekali lagi saya bacakan tuntutan Anda ini, hapuskan sistem paket dan kembali tidak bisa. Kami tidak bisa karena itu sudah berjalan. Hapuskan segala pungutan liar, kami tidak memungut. Kami tidak melakukan pungutan liar, tapi ini sudah kami informasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Meminta birokrasi kampus untuk transparansi regulasi, yang nggak mengerti maksudnya itu. Regulasinya ya seperti itu, aturannya seperti itu, sudah kita tetapkan, sudah kita sampaikan, dibaca oleh publik, dibaca oleh semua calon mahasiswa. Saya kira tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua orang tahu bahwa biaya pendidikan itu belum termasuk PKL, belum termasuk BLP, belum termasuk KKN, dan juga belum termasuk skripsi.
Kalau Anda mungkin kesulitan, lakukanlah secara personal menghadap berdua. Pak atau Bu, saya tidak punya uang 50% dari yang harus saya bayarkan. Tolong, karena kemarin juga ada yang yudisium. Mau yudisium itu harusnya dia sudah selesai. Tapi menghadap ke Bu Heni, akhirnya 8,5 juta ya tunggalnya. Kalau kita takut nggak akan boleh direvisi. Tapi oleh Jadi kami sudah sampaikan kepada mereka bahwa kita akan kembali lagi, kita akan turun untuk menuntut apa yang sudah kita kaji bersama di hari-hari sebelum kita datang. Jadi inti dari diskusi kita tidak menemukan jawaban apapun dari pihak jajaran rektorat karena mereka terlalu banyak alasan yang klasik yang sebelum-sebelumnya kita sudah mendapatkan jawaban itu. Ternyata tuntutan kita tiga itu ditolak. Jadi saya minta kepada kawan-kawan semangatnya tetap dijaga, tanamkan dalam diri kalian bahwa perjuangan kita masih belum berakhir, perjuangan kita masih belum selesai. Oleh karena itu kita akan turun dan dengan masa yang lebih maksimal lagi. Paket kawan-kawan? Paket? Hidup mahasiswa? Hidup mahasiswa? Oke kawan-kawan, mungkin itu inti poinnya. Kita ada tambahan lagi buat